Om Swastiastu, tapi selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Tiara Dwi Dinata dengan NIM 2510016 dengan Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan, Fakultas Dharma Acarya, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Igusti Bagus Arya, PP Eskom Mkom. Pada video kali ini, saya akan menganalisis studi kasus 2 tentang tes psikologi online dan fenomena self-diagnosis di media sosial. Mengapa saya memilih topik ini? Karena berkaitan erat dengan prinsip literasi digital dan validitas informasi, serta psikologi perkembangan peserta didik yang menjadi materi mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya memilih topik ini karena fenomena ini sangat marak terjadi, bahkan banyak dialami, contohnya seperti anak sekolah. Sebagai calon guru, kita wajib paham resikonya dan tahu cara mengatasinya, sehingga kita tidak salah dalam memahami maupun membiarkan siswa kita terjebak informasi yang keliru. Oh my God! Wow! Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan penyebaran informasi tanpa batas verifikasi. Saat ini banyak beredar instrumen tes kepribadian online, screening kesehatan mental, serta konten berisi indikasi gangguan kejiwaan di platform media sosial. Saat ini di Instagram, TikTok, maupun situs web bebas, sangat mudah kita temukan tes kepribadian online, tes kesehatan mental, hingga konten yang menyatakan kalau kamu sering begini, berarti kamu mengidap depresi atau ADHD. Banyak orang yang mengerjakan tes tersebut, lalu langsung menyimpulkan dirinya sakit, padahal belum pernah bertemu psikolog atau dokter sama sekali. Contoh nyatanya, siswa yang merasa sering melamun, lalu membaca konten tentang ADHD dan langsung meyakini dirinya mengidap gangguan tersebut. Padahal, melamun bisa saja karena kelelahan, bosan, atau masalah lain yang sederhana. Fenomena ini muncul karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Informasi bisa menyebar dalam sekejap tanpa disaring terlebih dahulu apakah benar atau salah. Validitas tes psikologi online menurut standar ilmiah. Menurut kaidah psikometri, sebuah alat ukur psikologi yang sah harus memenuhi 2 syarat pokok, yaitu yang pertama, validitas, tingkat keakuratan alat dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas, tingkat konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan berulang. Tes psikologi resmi dikembangkan melalui proses penelitian panjang, uji coba pada populasi yang cukup, serta memiliki norma pembanding. Sebagian besar tes yang beredar di media sosial tidak memiliki bukti validitas dan reliabilitas, tidak memiliki norma yang sesuai, serta tidak diadministrasikan dan tidak diinterpretasikan oleh psikolog berizin. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat sebagai data ilmiah atau dasar diagnosa. Risiko psikologis self-diagnosis digital. Berdasarkan teori psikologi, fenomena ini menimbulkan dampak terukur. Contohnya yang pertama, kesalahan persepsi diri. Terjadi bias kognitif di mana seseorang hanya memperhatikan informasi yang sesuai dengan dugaan dirinya sendiri. Yang kedua itu efek sugesti dan sindrom medis. Semakin seseorang
membaca gejala gangguan tertentu, semakin besar kecenderungan untuk merasakan gejala tersebut secara fisiologis dan psikologis. Yang ketiga, kecemasan dan gangguan emosi. Label diagnosa yang salah dapat menimbulkan tekanan psikologis, penurunan harga diri, hingga gangguan fungsi sehari-hari. Yang terakhir, keterlambatan penanganan. Orang menganggap dirinya sudah mengetahui kondisinya hingga tidak melakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat di tenaga ahli. Batas etika penyebaran informasi kesehatan mental di ruang digital. Berdasarkan kode etik psikologi dan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, hanya tenaga profesional yang memiliki kualifikasi dan izin resmi yang berhak menetapkan diagnosa gangguan kesehatan mental. Informasi kesehatan yang disebarkan di ruang publik harus menyertakan pernyataan bahwa konten tersebut hanya untuk pengetahuan umum, bukan pengganti pemeriksaan profesional. Dilarang menyederhanakan kriteria diagnosa gangguan kejiwaan yang telah ditetapkan dalam pedoman ilmiah. Penyedia informasi wajib mengarahkan pengguna yang membutuhkan bantuan kepada tenaga ahli yang berwenang. Implikasi bagi anak usia sekolah menurut psikologi perkembangan. Anak usia sekolah berada pada tahap perkembangan kognitif di mana kemampuan literasi dan berpikir kritis, mengevaluasi kebenaran informasi, dan membedakan fakta dengan opini masih dalam tahap perkembangan. Mereka sangat rentan menerima informasi tanpa verifikasi, sehingga resiko kesalahan penilaian diri, gangguan emosi, maupun kesalahpahaman terhadap kondisi teman sebaya menjadi jauh lebih tinggi. Refleksi dan peran calon guru berdasarkan teori pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi pada hakikatnya adalah alat netral. Manfaat atau bahayanya bergantung pada cara penggunaannya. Fenomena ini menunjukkan pentingnya integrasi literasi digital dan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Sebagai calon guru, langkah yang harus diambil berlandaskan prinsip bimbingan dan konseling serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan adalah: yang pertama, mengembangkan kemampuan literasi digital peserta didik, yaitu kemampuan memverifikasi sumber, membedakan fakta dan opini, serta memahami batas kebenaran informasi. Yang kedua, memberi pemahaman ilmiah bahwa diagnosa kesehatan mental adalah proses yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional. Yang ketiga, membangun iklim kelas yang aman dan mendukung, sehingga peserta didik berani menyampaikan keluhan diri tanpa merasa dihakimi. Yang keempat, melakukan rujukan yang tepat kepada konselor sekolah atau tenaga kesehatan profesional jika ditemukan indikasi peserta didik membutuhkan bantuan lebih lanjut. Jadi, kesimpulannya, tes psikologi yang beredar bebas di media sosial secara umum tidak memenuhi standar keilmuan psikometri, sehingga tidak dapat dijadikan dasar diagnosa. Self-diagnosis tanpa ahli memiliki resiko psikologis yang terbukti secara ilmiah, serta berpotensi mengganggu proses perkembangan dan pendidikan peserta didik. Pengguna teknologi harus didasari pemahaman ilmiah dan kepatuhan kepada kaidah etika. Teknologi tentu saja mempermudah kita untuk mengakses informasi. Namun, kita tidak boleh menelan segala informasi tanpa menyaringnya. Sebagai calon pendidik, kita bertugas membimbing peserta didik kita untuk berpikir kritis, membedakan informasi teruji dengan sekedar hiburan.
dan mengarahkan mereka berkonsultasi dengan tenaga ahli jika memang membutuhkan bantuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan jadi bahan kita untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Baik, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk memaparkan materi saya. Nice. Terima kasih telah menonton video saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengucapkan Brahma Santi, Om Santi 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 Om Sahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I just had to let you know you're